Selamat datang di Wow Channel. Jangan lupa subscribe. Am I the only one that didn't know the secret to achieving financial stability and peace of mind? Ini adalah sesuatu yang banyak orang cari sepanjang hidup mereka. Semuanya dimulai dengan memahami dasar-dasar keuangan pribadi, aset, dan liabilitas. Tanpa pemahaman ini, sulit untuk membuat keputusan keuangan yang bijak. Seperti dua sisi mata uang, aset dan liabilitas mewakili kekuatan yang membentuk kesejahteraan finansialmu. Keduanya harus dikelola dengan hati-hati. Bayangkan seperti ini, aset memasukkan uang ke kantongmu, sedangkan liabilitas mengeluarkan uang darimu. Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama menuju kesehatan finansial. Menguasai seni mengelola kedua kekuatan ini sangat penting untuk membangun masa depan keuangan yang kokoh. Ini bukan hanya tentang menabung, tetapi juga tentang investasi yang bijak. Dengan memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, kamu dapat membuat keputusan tepat yang mengarah pada keamanan finansial dan pada akhirnya mencapai tujuan keuanganmu. Ini adalah kunci untuk meraih kebebasan finansial. Perjalanan menuju kesehatan finansial ini dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang dua konsep kunci ini, aset dan liabilitas. Tanpa pemahaman ini, kita bisa tersesat dalam dunia keuangan. Setelah kamu memahami konsep-konsep ini, kamu dapat mulai membuat keputusan yang tepat tentang uangmu dan membangun masa depan keuangan yang lebih cerah. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Di bagian selanjutnya, kita akan pelajari lebih dalam tentang dunia aset dan liabilitas, menjelajahi berbagai kategori mereka dan strategi praktis untuk mengelolanya secara efektif. Ini akan menjadi panduanmu menuju kesejahteraan finansial. Ik am Nicholson ini besarnya, dan bercerita juga sejauh finansial. Dengan pengetahuan ini suat, pasti mungkin ada Twitter. Sebelum kita masuk ke hal-hal spesifik, mari kita pahami dengan jelas apa sebenarnya aset dan liabilitas itu. Sederhananya, aset adalah barang-barang yang kamu miliki yang memiliki nilai. Bisa berwujud seperti rumah atau mobil, atau tidak berwujud, seperti investasi atau kekayaan intelektual. Anggap aset sebagai sekutu keuanganmu, yang bekerja di balik layar untuk menumbuhkan kekayaanmu. Di sisi lain, liabilitas mewakili kewajiban keuanganmu. Liabilitas pada dasarnya adalah apa yang kamu berutang kepada orang lain. Ini bisa apa saja, mulai dari pinjaman mahasiswa atau hipotek, hingga saldo kartu kredit yang belum dibayar. Tidak seperti aset, liabilitas biasanya menguras sumber dayamu saat kamu berupaya untuk melunasinya. Memahami perbedaan mendasar antara aset dan liabilitas ini sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang baik. Dengan berfokus pada perolehan aset dan mengelola liabilitas dengan bijak, kamu dapat menciptakan dampak untuk kesehatan finansial jangka panjang. Setelah kita memahami dasar-dasar aset, mari kita jelajahi berbagai kategori yang termasuk di dalamnya. Aset secara umum diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar, juga dikenal sebagai aset likuid, adalah aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat, biasanya dalam waktu 1 tahun. Kategori ini mencakup hal-hal seperti saldo rekening tabunganmu, reksadana pasar uang, dan investasi jangka pendek. Di sisi lain, aset tetap adalah investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dengan cepat. Aset ini dimaksudkan untuk menghasilkan nilai selama periode waktu yang lama, dan seringkali mencakup aset berwujud seperti real estate, kendaraan, dan peralatan. Selain itu, aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, dan hak cipta juga termasuk dalam kategori ini. Memahami perbedaan antara aset lancar dan aset tetap sangat penting untuk perencanaan keuangan yang efektif. Aset lancar memberikan likuiditas dan bertindak sebagai jaring pengaman finansial untuk pengeluaran tak terduga atau keadaan darurat. Di sisi lain, aset tetap berkontribusi pada akumulasi kekayaan jangka panjang dan dapat menghasilkan aliran pendapatan pasif dari waktu ke waktu. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang kedua jenis aset ini, kamu dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana. Diversifikasi antara aset lancar dan aset tetap juga membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Jadi pastikan untuk seperti mempertimbangkan kategori ini. Bagian 4, membedah liabilitas, jangka pendek versus jangka panjang. Sama seperti aset yang dikategorikan, liabilitas juga datang dalam berbagai bentuk.
Liabilitas adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan. Memahami kategori-kategori ini sangat penting untuk mengelola utangmu secara efektif dan meminimalkan dampaknya pada kesejahteraan finansialmu. Dengan pemahaman yang baik, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Liabilitas umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Keduanya memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Liabilitas jangka pendek, seperti namanya, adalah utang yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Ini adalah kewajiban yang memerlukan perhatian segera. Ini biasanya termasuk saldo kartu kredit, tagihan utilitas, dan pinjaman jangka pendek. Kewajiban ini seringkali memiliki suku bunga yang lebih tinggi. Mengelola kewajiban jangka pendek ini secara efisien sangat penting untuk menghindari biaya keterlambatan dan potensi kerusakan pada skor kreditmu. Pembayaran tepat waktu adalah kunci. Liabilitas jangka panjang di sisi lain mewakili utang yang melampaui 1 tahun. Contoh umum termasuk hipotek, pinjaman mahasiswa, dan pinjaman mobil. Ini adalah komitmen jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini seringkali disertai dengan pembayaran bunga yang signifikan yang dapat mempengaruhi anggaran bulanannya. Dan mengelolanya secara efektif sangat penting untuk stabilitas keuangan jangka panjang. Perencanaan yang matang sangat diperlukan. Dengan memahami perbedaan antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, kamu dapat memprioritaskan pembayaran utangmu secara strategis. Ini membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kamu dapat memprioritaskan pembayaran utangmu secara strategis. Fokus pada utang yang memiliki bunga tinggi terlebih dahulu adalah langkah yang bijak. Berfokus pada utang dengan bunga tinggi terlebih dahulu dapat mengurangi beban finansial secara keseluruhan. Dan menjelajahi opsi untuk konsolidasi utang dapat secara signifikan memengaruhi kesejahteraan finansialmu dalam jangka panjang. Conservative syndicated bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi bayar utang. Bagian 5, menguasai manajemen aset untuk pertumbuhan keuangan. Setelah kita menjelajahi berbagai jenis aset dan liabilitas, mari kita pelajari aspek penting dari manajemen aset. Ini melibatkan pengambilan keputusan strategis tentang asetmu untuk memaksimalkan potensinya dan menumbuhkan kekayaanmu dari waktu ke waktu. Salah satu cara paling efektif untuk mengelola asetmu adalah melalui investasi yang cerdas. Ini dapat mencakup diversifikasi portofoliomu di berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan real estate. Ingat, investasi adalah maraton, bukan lari cepat. Penting untuk mendekatinya dengan perspektif jangka panjang dan mencari nasihat profesional saat membutuhkan. Selain itu, jangan abaikan kekuatan untuk memanfaatkan aset yang ada untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan. Misalnya, kamu dapat mempertimbangkan untuk menyewakan kamar kosong, menyewakan mobilmu, atau bahkan monetisasi keahlianmu melalui platform freelance. Kuncinya adalah menjadi kreatif dan menjelajahi berbagai cara untuk membuat asetmu bekerja lebih keras untukmu. Ingat, manajemen aset yang efektif adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemantauan rutin, penyesuaian, dan kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.